Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 59. Hukuman untuk Sang Dalang. Selamat mendengarkan. Esok paginya, Dayu sudah siap dengan seneli di tangannya. Ia berlari cepat menuruni anak tangga setelah mendapati dirinya yang sedikit kesiangan. Aku terlambat. Di poninya masih ada rol rambut, juga sepatu, tas yang kini berada di pelukannya. Hei Dayu, sarapan dulu. Gara sudah bersiap, ia pun beranjak. Sementara Dayu kembali mendekati meja makan, meraih susu di atas meja itu dan menengguknya. Lalu pergi lagi. Kakak, aku nebeng ya. Dayu pun menghentikan langkahnya. Apa katamu? Nebeng? Enak saja. Aku itu sudah terlambat. Dayu kembali melanjutkan langkahnya. Searah kok, cuma sampai depan sekolah. Serah deh. Dayu masih berlari keluar. Ia benar-benar terburu-buru sekali. Sejenak ia menggantungkan tasnya di spion mobil lalu memasang sepatunya. Hei Gara, cepat! Dayu membuka pintu mobil itu tanpa meraih kembali tas yang menggantung di spion. Itu adalah salah satu kebiasaan buruk Dayu. Iya, memang dasar ubah betina. Gara sedikit berlari, ia mendekati mobil Dayu. Setelah semuanya masuk, mobil Dayu pun melaju. Di perjalanan, Dayu menyalakan musik dengan sangat kerasnya. Oh, hanyalah Tuhan saja bisa menentukan semua. Kesabaran daku menantimu, oh, ku tetap memaafkan dan berdoa kau kembali sebelum dirimu melangkah pergi. Woi! Gak enak banget sumpah suara muka. Ya ampun, pecah genang telingaku ini. Pekik Gara sembari menutup kedua telinganya yang ditahan. Cih. Mobil pun berhenti di depan sekolah. Cepat keluar sana, bila perlu melompat saja. Sementara Gara menengadahkan tangan ke arahnya dan belum mau turun. Apa itu? Duit. Hei, kenapa kau memintanya padaku? Memang ibu tidak memberimu uang? Dikasih sih, tapi cuma 20.000. Kasih lagi dong kak, kakak yang cantik. Oh, minta uang saja bilang aku cantik ya. Dasar Pak Ogah. Dayu pun mencari tasnya. Astaga. Ya ampun di mana? Ada apa? Tas kakak mana? Tadi udah dibawa loh. Gara pun turut mencari, hingga ia melihat selempang tas di spion depan samping kanan. Lalu menghela nafas, seraya keluar dari dalam mobil kakaknya itu. Ya, perasaan tadi udah ku bawa deh. Ya ampun, di mana sih? Dayu menoleh, dan dia lihatlah Gara sudah mengangkat tasnya. Ia pun membuka kaca mobilnya. Dasar cecunguk ini ya, sengaja sekali menyembunyikan tasku. Hei, jangan asal tuduh. Kakak sendiri yang selebor. Enak saja. Tasmu itu sedari tadi menggantung di spion mobil tahu. Dasar ceroboh. Oh, Dayu menggaruk-garuk kepalanya. Jadi mana uang untukku? Ucap Gara setelah ia menyerahkan tas kakaknya. Iya. Dayu pun mengeluarkan uang senilai 50.000 rupiah lalu menyerahkan itu. Dan diterima oleh Gara. Apa ini? Gara mengangkat uang itu tinggi-tinggi. Hadiah untuk aku yang menemukan tasmu. Kau ini benar-benar dokter yang pelit. Kau ini. Dayu mengeluarkan lagi uang senilai 100.000 rupiah. Gara menyunggingkan senyum lalu meraihnya. Nah, ini baru dokter cantik. Demi apapun aku itu sangat membencimu, Gara, sumpah. Terserah apa katamu. Yang penting aku bisa menggasak isi dompetmu, Kak. Makasih ya.
Anak itu pun ngacir setelah mendapatkan SIM merah dan si biru. Ih, tidak tahu diri. Dayu pun menutup kaca mobil itu dan kembali membawa laju mobilnya menuju rumah sakit. Masih di pagi yang sama, tepatnya di pukul 10 pagi, seorang gadis baru saja kembali dari Belanda setelah penjemputan paksa dari orang suruhan Ivan. Setelah menggagalkan niatan pelarian dirinya ke negara lain, Ivan berdiri di depan Fiona. Saatnya ikut dengan saya, Nona. Apa yang kau lakukan sih? Kenapa tiba-tiba kau menjemput paksa diriku seolah-olah aku adalah seorang terdakwa? Bukankah Anda memang buronan, Nona? Setelah menjadi otak dibalik semua kerusuhan yang terjadi. Apa? Kerusuhan? Kerusuhan apa? Aku saja tengah di luar negeri kok. Tidak usah so mencari alibi lagi, Nona. Kasus Anda benar-benar berat saat ini. Jadi ikutlah dengan saya sekarang, karena Tuan Muda sudah menanti Anda. Vio gemetar. Ia memundurkan langkahnya. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak salah apa-apa. Ivan pun memerintahkan kedua ajudannya untuk menyeret Fiona dan membawanya kembali ke dalam mobil untuk bertemu Tuan Leonard. Di tempat lain, Leonard mengadakan pertemuan empat mata dengan seorang pria dari perusahaan Sandimas Jaya. Dengan Haryanto Agatha, yang tak lain adalah ayah dari Fiona. Dalam pertemuan kali ini, entah mengapa Hari merasa tak nyaman. Terlebih dengan ekspresi wajah Leonard yang sedikit lebih menakutkan daripada biasanya. Maaf Tuan, tumben sekali Sekretaris Ivan tidak turut mendampingi Anda. Hari memecahkan keheningan karena Leon hanya diam saja. Leon pun tersenyum. Dia sedang kusuruh menjemput seseorang, Pak. Sebentar lagi juga datang. Leon meraih cangkir di depannya. Sementara pria di hadapan Leon hanya tertunduk. Sudah berapa tahun ya Dewantara Group membantu secara finansial perusahaan Sandimas Jaya? Kenapa Tuan menanyakan itu? Hanya ingin tahu saja. Karena saya dengar perusahaan Sandimas Jaya sedang mengalami penurunan penjualan. Begitu ya? Jadi sudah berapa tahun? Sejak awal saya merintis, Tuan, tahun 79. Lama sekali. Iya, Tuan. Sebenarnya ada apa ya? Kenapa aura Tuan Leon menakutkan sekali? Hingga sebuah ketukan pintu terdengar dan Leon menyunggingkan senyumnya. Masuk. Dan di sana Ivan pun masuk, bersamaan dengan Fiona di belakang, sedang menunduk. Vio? Hari terkejut, sama halnya dengan gadis itu. Tuan Leon, ada apa ini? Kenapa Anda membawa putriku kemari? Sebelum saya jawab, saya ingin terlebih dahulu bertanya. Apa Pak Hari siap jika saya menghentikan kerja sama kita dan stop mengalir dana ke perusahaan milik Anda? Mata Fiona membulat, sama halnya dengan sang ayah. Kenapa tiba-tiba, Tuan? Saya tahu, saya akan sangat tidak profesional jika melibatkan masalah pribadi dengan dunia kerja. Namun, saya sudah sangat kecewa berat dengan putri Anda ini. Maksud Tuan? Ivan, jelaskan. Sebelumnya, Dona Fiona telah melakukan penghasutan pada para warga di kawasan X, sehingga membuat kerusuhan yang akhirnya berdampak pada pembangunan Grand Camellia, hingga mengakibatkan sebuah kerugian yang tak sedikit bagi kami. Dan tidak hanya itu, beberapa perbuatan lainnya yang sudah bisa disebut kejahatan yang tak terampuni, karena Nona Vio sudah membayar beberapa orang untuk melukai istri dari Tuan Leonard, sehingga mengakibatkan Tuan Muda kehilangan calon anaknya. Apa? Istri? Hari masih tidak mengerti sejak kapan Presidir Dewantara ini memiliki istri. Dalam kebingungannya, Ivan terus menjelaskan kesalahan demi kesalahan yang dilakukan Fiona, yang seketika membuat sang ayah begitu syok. Jadi saya tidak perlu berbicara panjang lebar lagi, Pak. Saya hanya ingin menuntut pertanggungjawabannya, karena saya masih berbaik hati pada Anda selaku pemimpin perusahaan Sandimas Jaya. Saya tidak akan mengusik itu. Namun, karena dia, Leona menunjuk ke arah Fiona, sudah melakukan kejahatan keji. Saya ingin dia menerima hukuman di sel tahanan. Vio mengangkat kepalanya. Kau jangan gila ya, Leon. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak salah apa-apa. Ivan pun melempar semua bukti transaksi Fiona dengan orang-orang suruhannya dan sebuah sertifikat yang ia sita dari unit apartemennya,
karena Vio selama ini tinggal sendiri di apartemen itu. Ada tidak bisa mangkir lagi, Nona. Gadis itu pun semakin pias. Kini sang ayah melangkah mendekatinya. Sebuah tamparan keras mendekati pipi Vio. Anak tidak tahu diuntung. Jadi kau menghabiskan uangku untuk ini, ha? Ayah, aku melakukan ini karena aku mencintainya ya. Cintamu tak salah, Fiona. Namun obsesimu sudah membuatku menjadi semakin membencimu. Potong Leon yang sudah menahan geramnya sedari tadi. Leon, aku mohon tolong jangan penjarakan aku. Aku mohon ampuni aku, Leon. Hanya ada dua pilihan. Kau menjalani hukuman di sel tahanan, atau aku menyetop semuanya. Yang tidak menutup kemungkinan, perusahaan Sandi Mas Jaya akan runtuh secepatnya. Wajah Hari pun berubah pias. Ia benar-benar tidak bisa membiarkan perusahaan yang sudah dia bangun bersama mendiang ayahnya menjadi hancur hanya karena ulah Fiona. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.